Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Senang sekali dapat menjumpai Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Nasir Ahmad Tahir, dan pada episode kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pertaubatan menghapuskan dosa. Di sini saya tidak sendirian karena telah ditemani oleh para audiens yang telah hadir di studio. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dan puasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun sebelum kita memasuki pada pembahasan utama, terlebih dahulu marilah kita dengarkan beberapa ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abdul Soleh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa tanda-tanda yang nyata dan petunjuk di dalam kitab itu, sesudah kami membuat jelas bagi manusia, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh orang-orang yang berhak melaknat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri, dan menyatakan kebenaran dengan jelas, maka mereka itulah yang aku terima taubatnya. Dan aku Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jazakumullah. Jazakumullah ahsanal jaza untuk tilawatnya. Baik, sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan kita ya, mengenai pertaubatan menghapuskan dosa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mengenai topik ini, yang harus kita pahami adalah manusia itu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di satu sisi, manusia itu mempunyai satu tujuan agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun, manusia itu mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala memberikan kemampuan manusia ya, kecakapan gitu ya, segala bentuk kesempurnaan dibandingkan makhluk yang lainnya, kadang tidak bersyukur, kadang dia hilaf karena mempunyai kelemahan tadi. Oleh karena itu manusia terjerumus ke dalam lubang dosa. Nah, menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan melanggar hukum Tuhan atau agama, atau perbuatan salah terhadap negara, ya, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa arti dosa menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam? Dosa adalah suatu racun yang timbul
ketika manusia itu luput atau mahrum dari kecintaannya kepada Allah Ta'ala, dari ketaatannya kepada Allah Ta'ala, dan dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi Hazrat Masud Salam juga menjelaskan satu perumpamaan. Jadi layaknya seperti sebuah pohon ya, yang tercabut ya, akarnya itu dari tanah. Sehingga kemampuannya untuk menyerap air hilang. Lama-kelamaan maka pohon itu menjadi kering dan mati. Sama halnya juga ketika kecintaan kepada Allah Ta'ala ya tercabut dari hati manusia, maka akan kering. Disitulah akan masuk dosa. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Hazrat Masud Salam menjelaskan ada 3 obat untuk mengobati kekeringan itu. Yang pertama adalah kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua adalah istighfar. Dan yang ketiga adalah bertobat. Nah, mengenai cinta kepada Allah Ta'ala, bukan hanya kita itu beriman secara lisan saja, ya, saya muslim. Tidak. Tetapi muslim sejati itu harus dengan amalnya gitu. Menunjukkan bahwa dia itu memang seorang muslim yang hakiki. Jadi, kecintaan Allah Ta'ala itu harus kita raih. Dimulai dari apa? Kita selalu menundukkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Merasa bahwa kita itu selalu bersalah. Memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan juga caranya apa lagi? Sholat. Jadi orang yang mengerjakan sholat dawam ya, tentunya timbul rasa cinta terhadap Allah Ta'ala. Karena sholat itu merupakan mi'raj orang beriman. As-sholatu imaduddin juga, tiangnya agama. Lalu yang kedua adalah istighfar. Istighfar bukan hanya mengucapkan astagfirullah, bukan. Tapi aplikasinya itu harus ke amal perbuatan. Ya, kepada perbuatan kita bagaimana? Apakah kita merenungkan apa yang kita ucapkan? Karena salah satu fungsi istighfar itu adalah menutupi. Istighfar berasal dari kata gofaro ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu cover ya. Gofaro, ya kan? Menutupi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala itu menutupi kelemahan kita sebagai manusia. Selanjutnya ada taubat. Taubat itu apa? Kembali kepada Allah Ta'ala dengan kerendahan hati, ya, dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan juga kita menjauhi segala perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Nah, inilah 3 obat yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam mengenai bagaimana caranya kita mengobati kekeringan tersebut. Selanjutnya tadi kita mendengar ya ayat yang dibacakan, illazina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, di sini pun mengikuti ya, tabu, bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya ada apa? Wa aslahu. Jadi setelah kita mengucapkan ikrar bertobat ya, itu tidak cukup. Ada selanjutnya wa aslahu. Artinya adalah memperbaiki diri. Tobat itu akan sia-sia tanpa adanya perubahan diri. Makanya di dalam ayat lain dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang mensucikan diri maka dia sangat beruntung, dan yang mengkotori jiwanya dia sungguh merugi. Inilah fungsi kita bertobat, itu untuk mensucikan diri kita ya. Sepertilah baju lah ya, baju kalau kena kotoran gitu ya, pasti kita harus mencucinya dan harus rutin gitu kan. Makanya istighfar itu fungsinya itu salah satunya. Kita setiap hari itu harus beristighfar. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu selalu setiap harinya itu beristighfar 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, atta ibu minaz zambi kamalazan balahu. Yang artinya adalah orang yang bertobat dari dosanya seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Di sini saya akan menyampaikan satu poin yang sangat penting ya. Jadi rahmat Allah Ta'ala ya, itu harus kita dapatkan. Kenapa? Karena ampunan ya dari Allah Ta'ala itu merupakan rahmat juga. Nah, bagaimana caranya kita
mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, Al-Quran menjelaskan, Inna rahmatallahi qoribum minal muhsinin. Yang artinya adalah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang muhsin. Hazrat Masih Maud Al-Salam menjelaskan, apa itu muhsin? Muhsin adalah orang yang menghabiskan hidupnya dengan penuh ketakwaan. Orang yang berbuat baik terhadap orang lain. Dan orang yang memenuhi hak-haknya. Nah, inilah muhsin. Ya. Jadi, jika kita ingin mendapatkan ampunan dan juga rahmat Allah Ta'ala, maka kita harus menjadi muhsin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai azab atau siksaan Allah Ta'ala. Yang perlu kita ingat adalah azab atau siksaan Allah Ta'ala itu akan turun ketika seseorang itu berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat salah terus menerus, ya. Dan tidak ada pertobatan di sini. Continuously selalu berbuat dosa gitu ya. Maka disinilah akan turun murka Allah Ta'ala. Siksaan dari Allah Ta'ala. Maka kita harus mencoba untuk selalu mengucapkan ampunan di dalam salat kita. Dan juga kita harus memohon maaf jika kita mempunyai kesalahan terhadap orang lain. Intinya adalah jangan sampai kita mempunyai satupun dosa. Kita harus selalu berusaha membersihkan hati kita, diri kita ya, dari perbuatan dosa. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi, di dalam bulan Ramadan juga, itu ada 3 kemuliaan ya. 3 pintu lah. Puluhan pertama itu adalah pintu rahmat ya. Yang tadi saya jelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan rahmat. Lalu pintu kedua itu adalah pintu maghfirah, pintu ampunan. Nah, kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah Ta'ala? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Jadi, bertobat itu ada syaratnya. Hazrat Masih Maud Al-Salam menjelaskan ada 3 syarat. Yang pertama adalah dia itu terbebas dari kegemarannya, kesukaannya terhadap perbuatan jahat. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Dimulai dari pikiran. Jangan sampai kita mempunyai pikiran yang jahat atau yang mengarah atau mencondongkan kepada keburukan. Kita harus menebang habis pikiran-pikiran seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penyesalan yang amat dalam. Kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan dengan fitrat yang baik. Pasti akan memberontak ya. Kalau kita berbuat salah gitu, sedikit pun. Pasti akan mengatakan, "Duh, saya nggak enak hati." Nah, itulah fitrat kita yang hakiki. Fitrat yang suci. Selanjutnya, ada tekad yang kuat. Jika kita itu jangan sampai melakukan dosa lagi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah terbebas dari kegemaran kita, dari perbuatan dosa. Lalu ada penyesalan yang amat dalam. Dan selanjutnya ada tekad yang kuat supaya tidak melakukan dosa lagi. Lalu puluhan yang ketiga adalah diselamatkannya dari api neraka. Jadi ini merupakan satu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu merupakan bulannya ampunan Allah Ta'ala dan juga bulannya perubahan diri ya. Jadi kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita mensucikan diri ya, berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang terdahulu ya, yang buruk menjadi seorang yang baik, seorang yang muhsin. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Mubalik, saya ingin bertanya tentang istilah pengampunan dosa. Bagaimana sih caranya kita mengetahui kalau dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hanya itu Pak Mubalik.
Jazakumullah untuk pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kalau dosa kita itu udah diampuni atau belum ya? Jadi Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa ada satu cara mengetahui kalau dosa kita itu sudah diampuni atau belum. Yaitu adalah condongnya diri kita untuk menghindari melakukan dosa di masa yang mendatang. Jika kita masih melakukan dosa setelah kita mengucapkan tobat ya dengan niat tobat itu, maka dosa kita belum diampuni. Jika seseorang itu sudah berhenti dari perbuatan dosa, sudah membenci dosa, maka seolah-olah dia itu tidak berdosa lagi. Maka dosanya telah diampuni. Ya. Tidak cukup saja dengan menjauhi perbuatan buruk, tidak. Tetapi menjadi muhsin tadi ya, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Nah, ada satu hal yang sangat penting ya, yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud ya. Jadi para utusan Allah Ta'ala itu pun pernah melakukan tobat. Namun tobat mereka itu adalah untuk menaikkan derajat kerohanian mereka. Nah, beliau selanjutnya bersabda, jika memang di pandangan Allah Ta'ala seseorang itu sudah diampuni, ya, sudah diampuni dari dosanya, sudah diterima taubatnya, namun kita harus selalu memohon ampun, bertobat, supaya kita pun mendapatkan kenaikan rohani kita, derajat kita di mata Allah Ta'ala. Inilah pertobatan sejati. Jadi yang ini disampaikan oleh Hazrat Masih Maud adalah kita jangan sampai putus dari memohon ampun. Makanya dalam sujud kita, ya kan, permohonan ampun itulah yang paling utama yang harus kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi ketika Allah Ta'ala memandang diri kita ini sudah diampuni, namun jangan berhenti di sini. Tapi harus melanjutkan kembali untuk memohon ampun. Inilah yang dinamakan pertobatan sejati. Oke, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, ya silakan. Apakah benar surga dan neraka itu hanya ada di akhirat saja? Gitu. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah benar surga dan neraka itu hanya ada di akhirat saja? Saya akan menyampaikan kembali sabda Hazrat Masih Maud Assalam. Beliau bersabda bahwa ajaran Islam itu tidak membatasi bahwa surga dan neraka itu hanya terbatas di akhirat saja, tidak. Atau didapatkan di dunia ini juga. Di dalam Quran, di dalam hadis disebutkan juga. Di dalam Al-Quran kita ketahui dalam ayat waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada keagungan Allah Ta'ala, maka baginya ada 2 surga. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang satu surga memang di akhirat ya. Yang satunya lagi adalah di dunia. Jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala otomatis akan menghentikan dirinya dari melakukan perbuatan dosa. Jika seseorang sudah terbebas dari hawa nafsunya mengikuti perbuatan dosa dan juga mengikuti perbuatan maksiat ya, jika dia sudah terhenti dari itu, maka dia seolah-olah sudah menciptakan surganya sendiri. Jadi ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud. Dan juga dikatakan tadi dalam hadis ya, bahwa puluhan ketiga itu artinya adalah diselamatkan dari api. Nah, kita pun sama. Di dunia ini pun terbebas dari neraka itu sendiri ya. Di dunia ini. Dengan apa? Dengan cara tadi. Yaitu menjalin hubungan benar dengan Allah Ta'ala. Ya, cinta terhadap Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, banyak beristighfar, dan juga taubat, memohon ampun. Jadi inilah surga dan yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Dan juga kita dihindarkan dari siksa neraka di dunia ini. Selain itu juga kita harus banyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Jadi itulah
yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam bahwa surga dan neraka itu tidak terbatas hanya di akhirat saja. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah ahsanal jaza untuk kehadiran teman-teman semua di sini dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Banyak hal yang bisa kita gali, kita pelajari dari topik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia supaya kita dapat memahami dan mengamalkan setiap perintah dari Allah Ta'ala. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan materi saya mengenai pertaubatan menghapuskan dosa. Semoga menjadi kebaikan di bulan yang baik ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Ramadan Baik selama bulan Ramadan hanya di MTA Indonesia. Saya Nasir Ahmad Tahir, beserta kru MTA yang bertugas, mohon undur diri terlebih dahulu. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan marilah kita sebarkan kebaikan di bulan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.